Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, oh iya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Aduh, saking semangatnya aku hari ini. Aku ingin berbagi masih tentang keadaan ruh ya. Ini lanjutan video sebelumnya. Ini tentang ruh yang ingin disempurnakan. Jadi meninggalnya itu belum sempurna dan minta disempurnakan. Dan aku juga sini sudah menyampaikan ke aku kenapa aku share, karena aku ingin kita semua itu selamat gitu ya. Kita semua tahu intinya hidup di dunia ini dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat sana. Oke teman-teman. Jadi ini mirip ya dengan ceritanya Rasul yang ketika itu Rasulullah melewati pekuburan dan beliau melihat kalian nanti bisa searching sendiri ceritanya. Si ahlul kubur ini di dalamnya itu sedang disiksa gitu ya, dan beliau ketika itu mematahkan ranting atau kayu yang masih basah dan menancapkannya di kuburan itu supaya diringankan siksanya gitu ya teman-teman. Nah, pengalaman aku pribadi, aku melewati suatu kuburan gitu ya. Kemudian itu terlihat banget gambaran di dalamnya tuh kayak apa, yang kayak pocongannya bentuknya seperti apa, terus yang dia gerak-gerak kayak gitu, seolah-olah dia tuh seperti minta tolong gitu ya. Terus dia bilang, aduh sempit gitu, aduh ini itulah apa segala macam. Ya Allah Tuhan, aku diliatin juga gitu ya, setelah kita berdoa nggak berapa lama gitu diliatin juga lepas gitu ya, arwahnya gitu lepas, udah nggak kayak diikat gitu. Terus ya udah gitu, aku bilang aku bisa bantunya sesuai kesanggupan aku, cuma sampai sini. Ya udah, alhamdulillah udah bisa, itu ya itu urusan Tuhan lah gitu ya. Terus setelah itu aku ya nggak didateng-datengin lagi, berarti ya alhamdulillah gitu, beliau udah mungkin udah di alam ruh sana. Oke, nah teman-teman, hikmahnya adalah ini teruntuk kita semua ya, termasuk aku pribadi dan semua keluargaku semuanya yang dengerin ini. Tolong kalau kita nggak ngerti apa-apa atau kita nggak mengetahui suatu fungsi dari benda tertentu yang mungkin kita anggap ada mistiknya, atau mungkin memang kita niat untuk apa ya, menyimpan itu sebagai biar kuat lah, atau biar disegani orang lah, atau biar selamat, biar apa, tolong jangan gitu ya. Tolong jangan ya. Karena apa? Karena itu benar-benar menghalang atau menghambat jalan kita untuk menuju ke alam selanjutnya gitu. Jadi ibaratnya ke alam ruh aja belum gitu, lepas aja belum. Jadi kasihan banget aku yang kayak, ya Allah, apa aku disuruh buat bikin ini supaya kasih tahu, maksudnya kita semua ya betapa gimana ya, gak mudah gitu. Kita tuh bener-bener harus, ya itu sih intinya, jangan nyimpen barang-barang yang kita nggak ngerti maksudnya apa, dengan apalagi ya dengan niat kayak biar ini biar itu, padahal segala sesuatunya kita harus hanya meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan mohon pertolongan, bukan kepada selain Allah. Tolong ya teman-teman, itu harus diperhatikan dengan sangat, karena oke, itu teman-teman. Jadi dimohon banget kayak kita benar-benar harus menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tanpa percaya dengan barang apapun yang kita gak ngerti gitu ya. Dikasih orang asal kasih aja, kalau gak ngerti gak usah, nanti meninggalnya susah teman-teman. Kalau kalian bisa tahu, bisa ngerti, atau bisa lihat gitu, ya Allah sedih gitu. Aku yang lihatnya kayak, ya ampun kasihan ya, sedih gimana gitu. Nah tapi, di sini aku mau kasih pesan juga untuk kita semua ya, untuk kita semua. Oke. Kalian bisa nanti baca ceritanya Imam Hasan Al-Basri ya, ketika beliau itu didatangi seorang wanita tua yang minta tolong untuk bertemu dengan almarhum putrinya yang telah wafat.
Singkat cerita ada ya cara-caranya gitu. Kemudian ibu tersebut bermimpi terus ketemu sama putrinya. Ketika di mimpi itu dalam keadaan terbelenggu, kayak diikat, kayak pokoknya serem gitu ya. Dan kemudian singkat cerita, setelah itu ibunya menyampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri dan beliau meminta ibunya untuk bersedekah segala macam ya. Dan beberapa lama kemudian Imam Hasan Al-Basri bermimpi ketemu seorang putri, dan putri itu bilang, wahai tuan gitu, tidakkah kamu mengenalku, kata si almarhumah ini ya, si putri. Terus memang kamu siapa? Aku adalah anak dari ibu yang datang kepadamu gitu. Kemudian putrinya, mohon maaf, Imam Hasan Al-Basri bilang, sepertinya tidak seperti apa yang ibumu ceritakan. Keadaanmu saat ini begitu luar biasa, bagus gitu. Terus putrinya bilang, iya karena pada saat itu kami di alam barzah berjumlah 70.000 orang, 70.000 orang gitu. Ada satu orang soleh yang melewati pemakaman kami dan beliau bersedekah. Sedekahnya berupa apa? Sholawat Nabi. Ya Allah, ya Rahman. Ketika itu Allah memutar derajat kami kayak 180 derajat lebih baik, lebih mulia. Nah, teman-teman, hikmahnya apa? Jadi, setiap kita ya mengunjungi kayak pemakaman atau mungkin bahkan hanya melewati gitu ya. Yuk kita doain gitu. Kita doain saudara-saudari kita yang sudah ada di alam ruh sana. Minimal dengan membaca salawat ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim, atau ditambah lagi Al-Fatihah. Misalnya doanya gini, summa ila arwahi, kan sudah arwah ya, almarhum almarhumah, seluruh arwah-arwah yang ada di pemakaman ini, misalnya gitu ya. Kita doain, itu kita niatin, ya Allah saya niat baca sholawat dan sedekah untuk mohon maaf maksud saya sholawat dan fatihah untuk niat sedekah untuk almarhum yang ada di sini gitu. Karena apa? Itu membantu mereka di alam sana yang sedang mendapatkan siksaannya diringani, yang keadaannya kurang baik dijadikan baik. Jadi subhanallah gitu, dengan apa yang terjadi, khususnya pengalaman pribadi saya sendiri, kayak kita tuh dikasih tahu ini kayak bersyukur banget gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman setelah mendengar dan melihat video ini jadi bertambah imannya, bertambah keyakinannya, dan bertambah kepeduliannya untuk tetap mendoakan saudara-saudari kita ya yang sudah wafat gitu. Karena doa itu pada dasarnya nanti juga balik lagi untuk kita gitu, keberkahan untuk diri pribadi. Jadi nggak ada salahnya. Tuhan tuh benar-benar kayak yang memudahkan kita banget gitu. Ya memang senjatanya umat muslim ya ini, doa gitu. Oke teman-teman, itu aja. Mudah-mudahan dari sini kita dapat sama-sama belajar ya untuk menjadi manusia yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf jika ada suatu kesalahan. Ya pasti adalah namanya manusia. Intinya saya mohon maaf atas segala khilaf atau mungkin kurang berkenan pada saat bicara kayak gitu ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video-video kami. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Wish you all the best, guys.